apa yang bisa dilakukan oleh orang tua, yaitu dengan memberi penjelasan dengan cara diskusi, ya, dengan apa yang akan terjadi pada dirinya dan apa yang akan dilaluinya gitu. Nah, kalau misalnya kalau dari BNN tidak sempat datang ke sekolah ataupun ke desa untuk berbagi permasalahan narkoba di seputaran remaja ini, maka kita harapkan orang tua yang memberi informasi tersebut, ya. Kemudian yang paling pentingnya lagi di seputaran remaja ini yaitu adalah dengan bagaimana cara mereka agar mampu tetap mengatakan tidak, menolak terhadap narkotika ini dan mampu mengatasi tekanan dari teman sebayanya. Ada talk show di Radio Start 102,6 FM. 102,6 FM Secerisi Suara, satu kata penuh makna pasti selalu di hati. Sahabat Sat FM masih bersama kami di program talk show bersama BNN Kamandeling Natal ya. Kita masih membahas mengenai narkoba ini, mari beraksi ya. Seperti pertanyaan aku yang tadi ini Bu ya, gimana cara untuk mempersiapkan remaja ini agar siap dan mampu bertahan menjaga diri dari narkoba itu? Iya. Nah, untuk memasuki usia remaja pastikan ada perubahan baik secara fisik maupun emosi, ya. Jadi remaja kita ini harus kita persiapkan dengan cara menjelaskan proses yang akan terjadi itu pada mereka, ya. Perubahan fisik apa saja dan itu nanti akan berpengaruh secara emosional, ya. Nah, adanya fluktuasi ataupun perubahan hormon pada remaja laki-laki maupun perempuan itu akan berkaitan dengan pengaturan emosi pada mereka, sehingga pada saat seseorang temannya mencoba menawarkan narkoba, maka dia sudah mampu mengatasinya dengan cara yang positif gitu. Nah, apa yang bisa dilakukan oleh orang tua yaitu dengan memberi penjelasan dengan cara diskusi, ya, dengan apa yang akan terjadi pada dirinya dan apa yang akan dilaluinya gitu. Nah, kalau misalnya kalau dari BNN tidak sempat datang ke sekolah ataupun ke desa untuk berbagi permasalahan narkoba di seputaran remaja ini, maka kita harapkan orang tua yang memberi informasi tersebut, ya. Kemudian yang paling pentingnya lagi di seputaran remaja ini yaitu adalah dengan bagaimana cara mereka agar mampu tetap mengatakan tidak, menolak terhadap narkotika ini dan mampu mengatasi tekanan dari teman sebayanya, ya. Tadi kita sudah memberikan penjelasan yang panjang lebar bagaimana dengan cara menolaknya. Nah, saya rasa bagaimana cara mempersiapkan remaja ini agar mampu menjaga dirinya dari narkoba, yaitu adalah dengan cara tetap memberikan informasi yang akurat terhadap remaja terkait pada bahaya narkoba ini, baik dia di lingkungan keluarga maupun di lingkungan sekolah, ya. Nah, si orang tua mulailah diskusi dengan anak-anak. Itu tetap yang kita sarankan, karena kalau kita tunggu BNN yang datang ke sekolah maupun ke desa itu entah kapan gitu kan, karena kita punya banyak keterbatasan. Tetapi walaupun begitu kita memiliki akun-akun media sosial yang bisa diakses 24 jam, karena kita sekarang kita dimanapun kita kan tanpa batas sekarang dunia ini. Itu nanti bisa dilihat di Instagram BNN, akun resminya itu adalah info BNN Kabupaten Kamandeling Natal, ataupun di YouTube di Madinah Bersinar, nama channelnya. Itu banyak informasi yang akurat mengenai penyalahgunaan narkotika dan bagaimana cara mengatasi tekanan dari teman sebaya untuk mencoba ataupun untuk untuk mencoba narkotika gitu. Bagaimana cara mengatasinya? Itu ada kita sampaikan di situ semuanya. Jadi kalau kita orang tua nggak bisa lagi nih mengatasinya, bisa lah minta tolong ke BNN. Bisa, gitu. ada, ya. Atau silahkan, inilah tadi yang kita ajak ya kan, mari beraksi. Sebelum masalah itu terjadi, ayo kita tetap jaga suasana ataupun jaga kondisi agar si anak tidak sampai memakai. Lagian kita kan memang tahu ya kan perubahan dari anak kita itu yang make atau tidak gitu.
Memang jadi jangan ditunggu berubah dulu, berubah dulu perilakunya. Tetap mencegah itu jauh lebih baik. Jadi kita harus perhatiannya ekstra ya. Dibilang orang kan anak usia balita ini harus perhatian ekstra. Enggak, sebenarnya di remaja ini yang di remaja ini kita memberikan perhatian itu tidak dengan mengawasi harus tetapi dengan diskusi caranya. Diskusi. Kalau kita mengawasi anak remaja harus dalam pantauan kita, harus dalam penglihatan kita, nggak bisa, nggak mungkin. Ya, nggak mungkin. Tetapi kita bisa mempersiapkan mereka itu dengan cara berdiskusi. Ya, bahas tentang ini misalnya. Ya, bahas tentang masalah narkoba. Bagaimana cara mengatasi teman. Kalau dulu ayah itu sering pernah juga ditawarin tentang narkoba, gitu. Tapi dulu ayah begini-begini, jangan pula diajarin. Maksudnya jangan pula dibilang, waduh, tapi dulu ayah pun sempat juga coba. Jangan yang lagi. Gitu nggak usah diceritain. Biarlah itu jadi rahasia kita dengan Tuhan. Nanti si anaknya mikir, ayahku juga pernah nih. Jadi pembenaran pula nantinya kan, jadi alasan pula lagi dia untuk mencoba. Nah, makanya ayolah diskusi dengan anak-anak. Nggak bisa, maksudnya nggak punya, nggak harus momennya itu waktu jalan-jalan, nggak mesti gitu. Atau lagi makan bersama, nggak mesti gitu. Misalnya si anak lagi ngebersihkan motornya misalnya, ataupun lagi nyapu halaman, ikut saja di kegiatan itu, baru sekalian ngobrol atau sekalian bicara. Atau misalnya apa yang sering kegiatan anak remaja di rumah. Misalnya mungkin dia lagi main games, deketin. Cuman itu cara mainnya ya. Gitu kita sebagai orang tua. Nimbrung ya kan. Seolah-olah kita masuk dulu ke dunia dia, masuk dulu ke apa yang dilakukannya, baru kita nanti berdiskusi dengan apa yang hendak kita diskusikan gitu. Nah, dari tadi kita nih ngomongin aksi nih ya. Iya. Aksi seperti apa nih yang diharapkan dari remaja untuk mencegah dan menjaga diri dari penyalahgunaan narkoba itu? Iya. Nah, jadi kalau aksi ini sebenarnya kita dari BNN itu menyediakan ruang yang aman untuk anak-anak, untuk siapa saja sih sebenarnya, untuk siapa saja yang mau beraksi bersama kita. Ya, itu ada di nanti kalau di di web, ada webnya di REAN-ID. Tulisannya itu nanti ditulis di Google, nanti keluar itu REAN ya .id. Itu nanti keluar itu apa-apa saja kreasi kita yang mau kita share. Itu nanti dibuat ruang yang aman gitu. Nanti itu akan di repost kembali oleh BNN dan akan akan dibagi ke remaja-remaja yang lainnya ya. Nah, kalau untuk di sekolah, aksi yang seperti apa yang kita harapkan dari setiap diri remaja khususnya ya, kalau di sekolah itu bisa dengan cara say no to drugs-nya itu bisa melalui pentas seni ya, bisa juga melalui pameran mading atau perlombaan puisi atau perlombaan pidato, perlombaan penyuluhan misalnya. Yang jurinya ini adalah anak-anak maunya, jangan gurunya. Ya, misalnya kalau lomba penyuluhan ini atau misalnya penyuluhan ini jangan dalam bentuk di mimbar ataupun di satu arah, jangan seperti itu. Tetapi kita berikan keleluasaan bagi si anak-anak untuk memberi informasi tentang bahaya narkotika ini ke teman-temannya melalui wadah yang informal, yang tidak formal. Bagaimana cara dia menjelaskan tentang narkoba ini terhadap temannya, nanti yang menilai teman-temannya. Sehingga terjadi diskusi yang lebih dalam di situ gitu. Nah, itu yang kita harapkan. Kemudian adanya kita harapkan dari pihak sekolah ini, misalnya kan biasanya ada tuh perlombaan antar sekolah, atau mungkin ada kunjungan dari satu sekolah dengan sekolah lain. Studi banding. Iya, biasanya kan gitu kan. Studi banding antara SMA 1 dengan SMA 2 misalnya. Itu bisa juga salah satu item yang kita bandingkan itu adalah dalam upaya pencegahannya, pencegahan narkoba ini. Apa yang dilakukan oleh SMA 1, apa yang sudah dilakukan SMA 2. Nah, ini yang memotivasi dari setiap sekolah agar sama-sama bergegas
lebih banyak melakukan upaya pencegahan gitu. Sementara kalau untuk lingkungan keluarga saya rasa sudah jelas tadi ya, adalah dengan cara solusinya itu adalah edukasi dini di lingkungan keluarga. Kemudian kalau di lingkungan masyarakat yang kita harapkan itu adalah keikutsertaan pemuda di dalam organisasi yang ada di desa ataupun di masyarakat. Salah satu contohnya kalau di daerah kita adalah Naposo Nauli Bulung. Kemudian kalau di daerah Pantai Barat ataupun di daerah Sinunukan mungkin mereka mengistilahkannya adalah dengan Karang Taruna gitu. Kemudian kita juga menyarankan agar mengaktifkan kembali peran pemuda di masjid. Kalau untuk untuk yang Islam, peran pemuda di gereja bagi yang Kristen ataupun yang lainnya, untuk agama yang lainnya. Nah, sehingga masjid ini banyak. Maksudnya isinya itu masjid ini maunya jangan orang tua aja, tetapi banyak dari kalangan pemuda, ataupun kalangan remaja. Kemudian kita juga mengharapkan dari di desa itu agar pemuda ataupun yang beresiko terhadap penyalahgunaan narkoba ini agar dia aktif di desa. Misalnya pada saat kalau kegiatan-kegiatan di desa kan biasanya ada gotong royong, kemudian ada apa lagi? Ada masak bersama. Kalau kita di sini ya kan, kalau masak bersama itu kan biasanya yang datang itu ayah-ayah aja, ayah-ayah aja ataupun bapak-bapak aja atau ibu-ibu aja gitu. Biasa disarankan mereka diikutkan gitu. Kemudian kalau misalnya ada musyawarah desa, mereka ikut. Mereka lah nanti yang kita harapkan menjadi penerus. Menjadi penerus, dan mereka yang meminta agar mereka difasilitasi secara pendanaan, secara materi untuk kegiatan kepemudaan ini. Ya, kegiatan kepemudaan misalnya banyak ini. Mulai dari peningkatan kemampuan, skill, contohnya entah perbengkelan atau pelatihan potong rambut. Kan laki-laki kan setiap bulan harus potong rambut. Coba dibayangkan berapa butuh jasa tukang pangkas. Sehingga dia dari setiap orang laki-laki dari desa itu nggak perlu lagi keluar desa ataupun harus ke kota ataupun harus ke pasar sana untuk potong rambut. Kalau bagus hasil potong rambut dari misalnya dari Naposo di desa itu, ya pasti nggak bakal ada yang keluar. Bahkan nanti dari desa lain yang datang ke situ untuk pangkas rambut. Nah, pelatihan yang seperti ini ataupun peningkatan kemampuan yang seperti ini itu bisa kita iring pendanaannya itu dari dana desa. Inilah yang kita harapkan. Nggak mesti harus ke narkobanya langsung, nggak mesti, tetapi kita harapkan dengan dengan peningkatan dengan peningkatan kemampuan remaja ini ataupun pemuda ini, kita harapkan semakin bagus, semakin banyak kemampuan ataupun dia mapan, ya, sehingga dia bisa mencegah dirinya dan menjaga dirinya agar tidak memakai narkoba lagi. Kan gitu deh. Di daerah kita ini kan banyak yang jadi pengedar karena ketiadaan pekerjaan, ya. Memang mereka pertama kali, tapi perlu diketahui bahwa hanya pengedar sebenarnya yang memakai narkoba ini. Kalau bandarnya atau malah si pemilik dari ganja ini mereka nggak pakai. Ya, mereka tidak pakai. Kenapa? Karena mereka sudah melihat jelas banyaknya yang hancur gara-gara. Karena kan mereka bisnisnya mereka aja gitu. Hanya bisnisnya saja yang mereka ambil. Mereka nggak pakai. Kalau kita lihat ya, kalau kita dari beberapa kasus yang kita temui di lapangan. Wilayah kita kan memang terkenal penghasil ganja, kan ada yang nanam berarti. Petani ganja itu nggak make, fisiknya kuat itu. Ya, ada beberapa operasi musnah ladang ganja yang baru-baru ini, itu ada memang tertangkap pelakunya. Pelakunya itu sehat loh, sehat. Begitu dia lari, cepat
dapat nggak bisa ketangkep. Enggak, maksudnya dia memiliki Daya kebugaran yang optimal, yang luar biasa gitu. Kita personel dari BNN itu kalah sama dianya. Ya makanya saya katakan ya, kalau dia bandarnya nggak make itu, nggak make apapun jenis narkotikanya. Yang make itu hanya di level pengedar, ya, agen-agen kecil. Agen-agen kecil inilah yang disuruh menjaring anggota baru, mengajak teman-temannya untuk menjadi pecandu yang baru. Jadi kan terlihat kan luar biasanya kejahatan narkotika ini. Jadi ini terakhir nih Bu ya, karena memang waktunya udah habis juga ini. Pesan ke masyarakat apa nih Bu? Iya. Jaga diri dari narkotika, karena narkotika itu jelas akan menghancurkan kita dan masyarakat. Oke, terima kasih Ibu. Ya, sama-sama. Baik sahabat Sot FM, pemerintah, mari kita beraksi ya, karena pemerintah aja nggak bisa mengatasi masalah narkoba harus ini ya. Harus bersama dengan masyarakat gitu. Masalah penyalahgunaan narkoba ini sangat kompleks banget ya kan. Tetap menuntut penanganan secara komprehensif dan juga terpadu. Dengan partisipasi aktif dari masyarakat, kita semuanya baik secara individu maupun kelompok yang mempunyai potensi membantu generasi muda mencegah penyalahgunaan narkoba. Semoga kita bisa saling aktif ya. Marilah beraksi. Terima kasih, semoga bermanfaat sahabat Sat FM semuanya. Terima kasih juga Ibu. Iya, sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haras.